Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Herman Syah. Video kali ini saya akan membacakan sebuah buku berjudul Piagam Jakarta. Sangat menarik sekali ini, yang ditulis oleh Linda Ashifa. Tugas saya di sini hanya membacakan. Jika isinya mengandung pro kontra itu ya tergantung pendengar dan pembaca yang menilai. Baik, kita langsung saja. Buku ini diterbitkan cetakan pertama Oktober tahun 2010. Kata pengantar. Segala puji hanya ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sampai hari ini sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dalam keadaan baik. Melalui perantaraan sebuah buku, kami ingin memberikan sumbangsih yang besar pada dunia pendidikan. Karena melalui bukulah ilmu pengetahuan dapat disebarkan secara luas dan bermanfaat untuk para pembacanya. Demikian juga dengan baca buku ini, saya coba memberikan stimulus kepada pendengar maupun penonton agar rajin membaca ya. Lanjutkan, maka dengan inilah kami menggoreskan tinta agar menjadi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Harapan kami buku ini dapat dipakai untuk keperluan bahan ajar di sekolah-sekolah, juga sebagai buku bacaan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun apabila ada kekurangan, kami mohon koreksi dan sarannya agar mengarah pada perbaikan. Salam hangat dari penerbit. Oke, kita langsung. Buku ini kurang lebih sekitar 60 halaman ya, dengan daftar pustaka. Mudah-mudahan kalau tidak selesai dalam satu episode, kemungkinan kita lanjutkan di episode selanjutnya, 2-3 episode. Oke, bab 1, Piagam Jakarta. Pengertian Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan disetujui pada tanggal 22 Juni tahun 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan atau nasionalis. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 adalah panitia beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun anggota Panitia 9 adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno. Pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Ketiga, Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota. Keempat, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Kelima, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota. Keenam, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota. Abi Kusno. Ketujuh, Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota. Dan kedelapan Haji Agus Salim sebagai anggota, dan yang terakhir Mr. A.A. Maramis sebagai anggota. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni tahun 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisikan hal-hal berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau dibaca berarti Pancasila ya. Pancasila tanpa minus sila ke-1. Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, lanjut. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta terdapat 5 butir yang kelak menjadi rumusan Pancasila dari 5 butir, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukaddimah atau preambul. Selanjutnya pada pengesahan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, istilah mukaddimah diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah butir pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan butir pertama dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teku Muhammad Hasan, Kasman Singo-Dimejo, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakir, H.A. Salim Ahmad, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang sebagai upaya pelaksanaan janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Rajiman Wijodiningrat. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno, salah seorang anggota, menyampaikan usulan Fundamen Filsafat Negara yang dikenal dengan Pancasila. Keterangan Soekarno tentang Pancasila dalam sidang itu menunjukkan dengan jelas bahwa ia sendiri mengakui adanya ketergantungan dengan orang lain, baik orang Indonesia maupun orang asing, seperti pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Pertanyaan yang penting ialah dari sumber manakah Soekarno mengangkat prinsip ketuhanan yang akhirnya dikenal sebagai ketuhanan yang Maha Esa? Pengertian ketuhanan pada dasarnya berlatar belakang Muslim, walaupun tidak selalu tidak diterima oleh golongan bukan Muslim. Prinsip ketuhanan setidaknya diilhami oleh uraian dari para pemimpin Islam yang berbicara mendahului Soekarno dalam sidang itu. Dalam sidang itu ada dua paham yang terlihat. Kedua paham itu ialah yang menganjurkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam dan anjuran lainnya seperti Hatta, yaitu negara persatuan nasional yang memisahkan unsur negara dan agama. Dengan kata lain, bukan negara Islam. Ternyata di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 2 yang disusun oleh Yamin tidak memuat satupun pidato para anggota nasionalis Islam. Pidato yang dimuat hanyalah 3, yaitu pidato Soekarno, pidato Yamin, dan pidato Supomo. BPUPKI juga berhasil merumuskan bentuk pemerintahan melalui pemungutan suara. Ada 45 suara pemilih dasar negara adalah kebangsaan, sedangkan 15 suara memilih Islam sebagai dasar negara. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang lalu dikenal dengan nama Panitia 9. Melalui perbincangan yang serius, akhirnya Panitia 9 berhasil mencapai suatu kesepakatan antara Islam dan nasionalis. Pada tanggal 10 Juli tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Soekarno juga menyampaikan rancangan Primbul Undang-Undang Dasar hasil rapat Panitia 9. Dalam rancangan Primbul tersebut muncullah kalimat yang sampai saat ini tetap menjadi persengketaan, yaitu ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rancangan Primbul itu ditandatangani oleh Panitia 9 pada tanggal 12 Juni tahun 1945 di Jakarta. Oleh karena itu, rancangan Primbul itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Menjelang proklamasi kemerdekaan sehari setelah pidato Soekarno, yakni pada tanggal 11 Juli tahun 1945, seorang Protestan anggota BPUPKI, Latu Harhari, langsung menyatakan keberatan atas 7 kata di belakang kata ketuhanan pada Piagam Jakarta. Agus Salim melihatnya secara netral, walaupun ia lebih condong mendukung Piagam Jakarta. Namun beberapa orang anggota BPUPKI berkeberatan, termasuk Wongso Negoro dan Husein Jayadiningrat. Sidang pada hari itu seolah-olah berakhir dengan kesepakatan menerima rancangan Primbul hasil kerja Panitia 9. Kemudian Soekarno membentuk panitia kecil untuk merancang Undang-Undang Dasar yang mesti bekerja pada tanggal 12 Juli tahun 1945. Dua pasal rancangan pertama Undang-Undang Dasar yang paut dengan pokok bahasan ini ialah pasal 4 dan pasal 28. Pasal 4 ayat 2 berbunyi, yang dapat menjadi presiden dan wakil presiden hanya orang Indonesia asli. Sedang pasal 28 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agama masing-masing. Abdul Wahid Hasyim mengajukan 2 usulan. Pertama, pasal 4 ayat 2 tersebut ditambah dengan anak kalimat yang beragama Islam.
Kedua, pasal 28 diubah isinya menjadi agama negara ialah agama Islam dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain. Untuk Agus Salim tidak sependapat dengannya. Dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain. Untuk Agus Salim tidak sependapat dengannya, namun Hasyim mendapat dukungan dari Sukiman. Soekarno selalu memposisikan diri bahwa rancangan Primbul adalah hasil kompromi dua pihak, yaitu nasionalis dan Islam. Padahal tak kurang tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo yang didukung oleh Kiai Ahmad Sanusi tidak menyetujui 7 kata anak kalimat ketuhanan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 4, naskah baru pernyataan kemerdekaan dirumuskan dalam suatu pertemuan di rumah Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari itu pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Keesokan harinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai Soekarno dengan wakilnya Hatta untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Ternyata sebelum waktu penetapan, Hatta menyampaikan 4 usulan perubahan rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan oleh BPUPKI. Usulan tersebut adalah sebagai berikut. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mencoret kata-kata dan beragama Islam pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Usulan perubahan diterima bulat oleh PPKI. Soekarno juga menekankan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanyalah sementara yang akan diubah oleh MPR setelah Indonesia dalam suasana lebih tentram. Ada alasan kuat mengapa Hatta mengajukan 4 usulan perubahan. Dalam buku karya Hatta dengan judul Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikutip oleh Ansori, Hatta mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang perwira Jepang yang ia sendiri lupa namanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 petang. Perwira itu membawa pesan bahwa orang Kristen di kawasan Kaigun sangat berkeberatan atas 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Walaupun mereka mengakui bahwa 7 kata itu tidak mengikat mereka, tetapi mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap golongan minoritas. Hatta sendiri sudah menjelaskan kepada perwira tersebut bahwa ketetapan rancangan Undang-Undang Dasar merupakan hasil kesepakatan dua pihak, yaitu Islam dan nasionalis. Perwira tersebut meyakinkan Hatta bahwa wilayah Indonesia bagian timur akan menolak bergabung ke dalam Negara Persatuan Indonesia. Hatta akhirnya lebih memilih persatuan ketimbang perpecahan dan menerima keberatan orang Kristen. Tentu saja ketetapan PPKI tersebut membuat sakit hati pihak Islam. Akan tetapi mereka tidak dapat menolaknya karena suasana waktu itu sangat darurat. Mereka masih berpengharapan akan memasukkan misi mereka di masa yang akan datang. Berikutnya, Piagam Jakarta sebagai sumber konflik. Pihak Islam fundamentalis tidak menyerah. Mereka masih melihat peluang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang dikatakan Soekarno pada sidang PPKI. 10 tahun setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 15 Desember 1955, diadakanlah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di Konstituante, sebuah lembaga pembuat Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno melantik anggota-anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedang partai lainnya, nasionalis, Kristen, sosialis, dan komunis meraih 286 kursi.
Pada sidang konstituante terjadilah perdebatan yang berlarut-larut tentang dasar negara. Para wakil partai-partai Islam tetap memegang Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Para wakil-wakil lainnya menyetujui kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kedua pokok masalah itu menemui jalan buntu karena tidak dapat diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante. Menghadapi suasana kritis ini, Presiden Soekarno turun tangan. Pada tanggal 5 Juli, ia mengeluarkan dekret yang salah satu isinya ialah pemberlakuan lagi Undang-Undang Dasar 1945 dan pembubaran konstituante. Bagi sebagian orang Islam, dekret Presiden mengandung pengertian hidupnya kembali Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta merupakan rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha-usaha untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam agenda nasional terus berlangsung sampai akhirnya diredam oleh pemerintah Orde Baru lewat TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Setelah berakhirnya era Orde Baru, dimulailah era reformasi. Keterbukaan itu membuat orang-orang seperti kuda lepas kendali. Sepertinya orang bebas berbicara apa saja. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh partai-partai Islam untuk meniupkan isu Piagam Jakarta ke dalam agenda sidang MPR hasil pemilu tahun 1999. Dua partai yang ngotot sejak November tahun 1999 untuk membahas Piagam Jakarta adalah P3 dan PBB. Meskipun pada sidang tahunan MPR tahun 2000, usulan mereka tidak ditanggapi, mereka tetap bersemangat memasukkannya ke dalam agenda sidang tahunan MPR tahun 2001. Dampak pemberlakuan Piagam Jakarta terhadap hubungan antar umat beragama seperti ditulis di atas bahwa Piagam Jakarta kembali marak setelah berakhirnya era Orde Baru. Sejak itu lahirlah partai-partai berasaskan Islam. Selain itu, banyak ormas yang keras memperjuangkan aspirasi Islam. Tidak itu saja, ada juga kelompok yang ingin mendirikan negara Islam, walau jumlahnya kecil. Piagam Jakarta dianggap sebagai jaminan konstitusi bagi umat Islam untuk dapat dengan leluasa mengatur umatnya sendiri agar lebih taat beragama. Namun persoalannya tidaklah sesederhana itu. Banyak masalah yang akan mengganjal yang bukan saja berpautan dengan kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia, tetapi juga adanya keanekaan pemahaman dalam umat Islam sendiri, khususnya yang berpautan dengan bentuk nasabah atau relationship agama dan negara. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2001, Piagam Jakarta tidak dimasukkan ke dalam agenda. Kebiasaan sebagian kecil partai Islam untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam sidang tahunan MPR justru dalam aras tertentu tidak mendewasakan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di kalangan Nahdlatul Ulama, permasalahan ideologis bangsa sudah ada kata akhir seperti yang pernah dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Tetapi bagi sebagian kecil umat Islam, permasalahan tersebut belum dianggap selesai. Tidak ada yang baru dari perdebatan tentang masalah agama dan negara. Dapat dikatakan semua yang ada merupakan pengulangan agenda lama yang tidak pernah sampai pada kata sepakat dengan ketulusan hati. Perdebatan itu menjadi tidak progresif karena umat Islam garis keras tidak mau berpikir bagaimana mengatur negara yang majemuk dengan menempatkan semua anasirnya pada posisi yang sama. Alasan klasik yang dilontarkan selalu saja tentang mayoritas sehingga merasa lebih berhak untuk mengatur negara. Ketidakpahaman nasabah agama dan negara tidak pernah akan mencair jika seluruh umat beragama masih berpikir egois dan melalaikan perasaan-perasaan agama lain dan kepentingan bangsa secara serba cakup komprehensif. Semestinya agama merupakan urusan pribadi manusia dengan Allahnya.
baik negara maupun perorangan tidak berhak memaksa orang lain untuk mengikuti atau menaati agamanya. Memang keutuhan nasabah agama dan negara acap kali melekat pada Islam, karena Islam tidak sepenuhnya dipisahkan dengan masalah kenegaraan. Hal yang patut menjadi introspeksi bagi umat Islam adalah Islam tanpa negara bukanlah Islam yang tidak lengkap. Persengketaan Piagam Jakarta yang ditambah dengan munculnya gerakan atas nama Islam untuk mendirikan agama Islam oleh kalangan umat lainnya, khususnya Kristen, acap kali diungkit-ungkit sebagai bahaya laten. Tentunya hal itu membuka luka lama hubungan antar umat beragama, khususnya umat Islam dan Kristen. Hal ini makin diperuncing dengan sikap triumfalistik orang Kristen garis keras dalam penginjilan. Pemberlakuan Piagam Jakarta tidaklah sama dengan Piagam Madinah yang dibuat tahun 622. Ada perbedaan hakiki pada hasil yang dicapainya. Perbedaan tersebut terjadi karena perumusan yang berbeda antara Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. Piagam Madinah tidak ada tekanan kewajiban dalam hal menganut atau melaksanakan agama masing-masing. Dengan demikian, Piagam Madinah telah melahirkan persatuan. Kebalikannya dengan Piagam Jakarta yang melahirkan ancaman perpecahan. Pencantuman 7 kata dalam Piagam Jakarta merupakan sikap tidak peduli atas perintah Allah yang berdampak melampaui ambang batas kebenaran. Bagi pemeluk agama bukan Islam, penempatan 7 kata dalam Piagam Jakarta merupakan pilihan yang salah. Jika ketujuh kata itu dimasukkan ke dalamnya, maka negara dibebani dengan tugas khusus terhadap pemeluk salah satu agama saja. Negara menjadi tidak netral lagi dan mengancam kesatuan bangsa. Logika Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan logika Sumpah Pemuda sebagai rumusan dasar bagi gerakan kebangsaan Indonesia menuntut sendiri agar 7 kata dalam Piagam Jakarta mesti dihilangkan. Sila pertama memberikan wewenang bagi kelompok agama agar mereka sendiri mengusahakan sesuai dengan pemahaman mereka sendiri agar para pemeluknya menjalankan etika dan ajarannya. Istilah ketuhanan yang Maha Esa merupakan suatu prinsip tentang Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Teologilah yang dapat menjelaskan dan menakrifkan tentang apa yang dimaksudkan dengan ketuhanan itu secara nyata. Rumusan sila pertama yang sekarang ini sudah memberikan ruang yang luas agar agama-agama yang diakui dapat menguraikan dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri mengenai Tuhan itu. Oke, demikian kita lanjutkan di video selanjutnya untuk bab 2, yakni pengkhianatan kelompok sekuler, agar tidak terlalu lama ya. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.